Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi tentang cara menuliskan sumber kutipan. Nah, sebelum sampai kepada cara menuliskan sumber kutipan, yang pertama adalah kita harus tahu mengapa kita mengutip. Yang pertama adalah untuk menjunjung tinggi kejujuran intelektual atau menghindari plagiarisme. Dengan mengutip, kita tahu bahwa kita mengatakan sesuatu berdasarkan kepada teori, data, atau fakta yang berasal dari seseorang yang sudah menyampaikannya terlebih dahulu, serta fakta dan data tersebut betul-betul terverifikasi dan valid. Yang kedua, untuk menghubungkan karya dan ide sebelumnya atau tidak asli dengan sumber yang benar. Jadi, ada hubungannya. Teori-teori sebelumnya diacu lagi, kalaupun itu mendukung ataupun menolak, itu tetap berhubungan. Yang ketiga, untuk memungkinkan pembaca menentukan secara independen apakah bahan yang direferensikan mendukung argumen penulis melalui klaimnya. Jadi, ya silahkan aja. Nanti, oh ini nggak cocok, ya itu hak daripada pembaca karya ilmiah kita. Yang keempat, untuk membantu pembaca mengukur kekuatan dan validitas materi yang telah digunakan penulis. Baik, apa saja yang memerlukan kutipan? Pertama, kata-kata atau gagasan seseorang yang bersumber dari majalah, buku, surat kabar, lagu, program TV, film, halaman web, program komputer, surat, iklan, atau media lainnya. Terlebih lagi pada majalah, buku, dan lain-lain, sumber-sumber tersebut semuanya memiliki hak cipta. Jadi, kita memerlukan hal tersebut, data-data dari sumber tersebut sebagai kutipan kita. Yang kedua, informasi yang diperoleh dengan mewawancarai orang lain. Yang ketiga, kata-kata eksak atau frase unik dari suatu sumber. Yang keempat, diagram, ilustrasi, bagan, atau gambar. Ya. Jadi, gambar yang kita masukkan, foto misalnya, itu dari mana diperolehnya, maka harus disebutkan sumber kutipannya. Apalagi tabel, ilustrasi, kata-kata ekstrak, rumus. Rumus itu kata siapa sih? Kita yang membuat? Mana kalau membuat formulanya? Kalau itu kita berdasarkan milik orang lain, maka kita tuliskan sumbernya. Tidak perlu kutipan. Loh, katanya harus mengutip menghindari plagiarisme. Ya, tidak perlu ada kutipan bila pertama, menuliskan pengalaman langsung kita, observasi kita, pemikiran kita, atau pendapat kita, ataupun sentilan kita terhadap suatu objek, tapi tetap berdasarkan data atau fakta. Yang kedua, menggunakan materi visual atau data yang kita buat sendiri, foto hasil jepretan sendiri, tabel hasil pengolahan atau observasi sendiri. Contohnya misalnya kita ada di daerah bencana. Kita memfoto kerusakan-kerusakan yang ada di sana. Kemudian setiap hari kita update tabel korban yang ditemukan, atau kemudian jumlah kerugian yang ditimbulkan dari sebuah bencana alam. Nah, itu kita yang menemukan sendiri, walaupun misalnya kita mendatangi sumber penanggulangan bencana, maka itu tidak memerlukan kutipan. Atau juga ketika menggunakan pengetahuan umum atau fakta yang diakui secara umum. Contoh, semua manusia pasti mati. Itu tidak memerlukan tidak memerlukan kutipan. Baik, selanjutnya adalah penulisan sitasi atau kutipan dan contohnya. Yang pertama, catatan langsung atau catatan perut. Kutipan yang berupa
catatan perut ditulis langsung di dalam baris-baris naskah yang berisi alamat rujukan singkat dari bahan yang diacu, yaitu nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Untuk artikel jurnal, artikel media massa, atau makalah, tidak perlu dicantumkan nomor halamannya. Contoh, selanjutnya dikemukakan pula bahwa it is called intrinsic because the goals are internal feeling, are effectiveness, competence, dan self-determination. Morhan 1987-297. Morhan terbitan tahun 1987 dan halaman 297. Pendapat lain mengatakan bahwa pembinaan akhlak dan sopan santun dimulai sejak si anak masih kecil melalui percontohan dan pelatihan serta pembiasaan bertingkah laku secara baik dan dilakukan dengan sadar dan bijaksana oleh kedua ibu bapaknya. Derajat 1989. Penulisan sitasi dan contoh yang berikutnya adalah tentang catatan kaki atau footnotes. Catatan kaki atau footnote diletakkan di bagian bawah halaman, dipisahkan dari naskah utama menggunakan garis. Informasi referensi yang dituliskan dalam catatan kaki adalah nama pengarang, tidak dibalik susunannya, judul penerbit, kota, tahun, dan halaman. Untuk sumber berupa makalah atau artikel jurnal atau media massa, tidak perlu menuliskan nomor halamannya. Yang ketiga, catatan akhir. Nah, kalau catatan kaki itu di halaman yang sama. Kalau catatan akhir itu di akhir tulisan atau boleh juga di akhir bab. Setiap bab berarti memiliki nomor catatan kaki tersendiri. Catatan akhir sama dengan teknik penulisan catatan kaki. Perbedaannya terletak pada penempatan catatan. Endnotes diletakkan terpisah di bagian akhir tulisan atau bab, ya, atau chapter. Footnote dan endnotes ditulis terpisah dari baris-baris naskah. Jadi dia hanya dikasih angka saja, menunjukkan di situ ada kutipan angka 1, kutipan 1, lalu berikutnya kutipannya di akhir halaman. Nah, ini adalah contoh penulisan catatan kaki. Perhatikan contohnya. Jadi ini misalnya catatan kaki nomor 3 Jos Daniel Parera. Jadi di sini hanya dikasih nomor-nomor aja. Ini nomor-nomor dan ini bisa menggunakan Microsoft PowerPoint. Ini kita bisa gunakan untuk menuliskan catatan kaki. Di sini ada ada reference, kita klik. Ketika setelah menulis kutipan, lalu kita tulis klik reference footnote, maka akan muncul angka. Angka itu akan melanjutkan terus sampai selesai. Contohnya, perhatikan catatan kaki ada di halaman 1. Artinya, catatan kaki itu ada di setiap halaman. Yang kedua, contoh endnotes. Lihat halamannya. Nah, dia sudah menuliskan nomor 1 itu, tapi dia akan lari di halaman 4. Berarti di akhir tulisan. Sekarang adalah kita akan membicarakan tentang macam-macam sumber sitasi yang dipergunakan. Konten kutipan dapat bervariasi tergantung pada jenis sumber yang digunakan, yaitu dapat mencakup 1. Buku, judul buku, penerbit, tanggal penerbitan, nomor halaman, nomor buku standar internasional atau ISBN. Jurnal, penulis, judul dalam pengertian artikel, judul jurnal, tanggal publikasi, nomor halaman. Yang ketiga, koran, penulis, judul artikel, nama surat kabar, judul bagian, dan nomor halaman jika diinginkan tanggal publikasi. Yang keempat, situs web, penulis, judul artikel, dan publikasi URL, tanggal ketika situs diakses, digital object identifier atau DOI. Identifikasi unik yang sering digunakan untuk jenis karya referensi tertentu. 1. Nomor buku standar internasional ISBN. Nomor buku standar internasional ISBN internasional standar book number digunakan untuk kutipan buku. Serial item and contribution identifier (SICI) digunakan untuk volume tertentu, artikel, jurnal, atau bagian lain dari suatu majalah.
Digital Object Identifier atau DOI digunakan untuk dokumen dengan sumber elektronik. PubMed Identifier (PMID) digunakan untuk artikel hasil penelitian biomedis. Ini semua adalah untuk pengetahuan kita, sehingga ketika kita mengutip, apa saja yang harus kita letakkan. Berbagai gaya dalam menulis kutipan. Banyak, ada gaya APA, MLA, Chicago, Oxford, Harvard, ASA, AAA, CSE, atau CBE. Tapi yang akan kita pergunakan sekarang adalah gaya APA, yaitu American Psychological Association, digunakan dalam bidang pendidikan, psikologi, dan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya adalah untuk penulisan kutipannya. Gaya APA, American Psychological Association. Pertama, penulisan kutipan tidak langsung. Pada format APA, kutipan tidak langsung dituliskan dalam kalimat atau teks dengan mencantumkan nama pengarang dan tahun penerbitan tanpa menuliskan halaman karya yang dikutip. Contoh, nama penulis disebutkan dalam kalimat. Whiteside 1994 menyatakan bahwa kelenjar gonok meskipun ada limfosit, tubuh tidak akan cukup kuat mencegah semakin buruknya suatu penyakit. Contoh yang kedua, nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat. Dalam bukunya dikatakan bahwa meskipun ada limfosit, tubuh tidak cukup kuat mencegah semakin buruknya suatu penyakit. Whiteside 1994. Jadi, ketika nama penulis disebutkan, maka tinggal tuliskan tambahan tahunnya. Ketika tidak disebutkan, nama penulisnya disebutkan, kemudian tanda tahunnya di dalam kurung. Yang kedua, penulisan kutipan langsung. Kutipan langsung pada format APA ditulis dengan menyebutkan nama pengarang, tahun terbit, dan halaman kalimat atau teks yang dikutip. Kutipan langsung dibedakan ada dua jenis, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Yang pertama adalah tentang kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek adalah kalimat yang dikutip kurang atau sama dengan 40 kata. Kutipan langsung pendek dituliskan dalam teks dengan memberi tanda petik di awal dan di akhir kutipan. Contoh penulisan kutipan langsung pendek. Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat. Maka penulisannya seperti ini. Ia mengatakan rasa sakit karena migrain disebabkan oleh melebarnya pembuluh-pembuluh darah di otak bagian bawah. Whiteside 1994 halaman 11. Hal ini merupakan karakteristik sakit kepala yang serasa berdenyut. Nah, ini karena langsung dan pendek dan tidak ada nama penulis dalam kutipannya, maka penulisannya nama penulis disampaikan. Nama penulis disebutkan dalam kalimat. Dalam Whiteside, jadi dalam buku Whiteside nih, lalu tahun terbitnya 1994, rasa sakit karena migrain disebabkan oleh melebarnya pembuluh-pembuluh darah di otak bagian bawah. Hal ini merupakan karakteristik sakit kepala yang serasa berdenyut. Halaman 11. Jadi ini cara penulisannya, diperhatikan baik-baik. Berikutnya adalah kutipan langsung panjang. Dia kutipan langsung tapi panjang, yaitu kutipan yang kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata. Kutipan langsung panjang ditulis dalam paragraf tersendiri dengan jarak 5 ketuk atau spasi dari margin kiri dan tetap dalam jarak 1,5 spasi seperti teks. Contoh, nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat. Dalam bukunya disampaikan bahwa rasa sakit karena migrain disebabkan oleh melebarnya pembuluh-pembuluh darah di otak bagian bawah. Hal ini merupakan karakteristik sakit kepala yang serasa berdenyut. Anehnya, migrain sering tetapi tidak selalu didahului oleh menyempitnya pembuluh nadi yang sama yang secara khas mengakibatkan gangguan visual. Sebelum sakit kepala yang sesungguhnya menyerang. Whiteside 1994 halaman 11. Jadi ini kita tidak pernah menyebutkan nama penulisnya. Sehingga nama penulis di belakang dituliskan nama penulisnya, halaman buku, tahun terbit bukunya, serta kemudian halamannya. Nah, berikutnya adalah contoh penulisan kutipan langsung panjang yang nama penulis disebutkan dalam kalimat. Whiteside 1994 dalam bukunya mengatakan, rasa sakit karena migrain disebabkan oleh melebarnya pembuluh-pembuluh darah di otak bagian bawah.
Hal ini merupakan karakteristik sakit kepala yang serasa berdenyut. Anehnya, migrain sering tetapi tidak selalu didahului oleh menyempitnya pembuluh nadi yang sama yang secara khas mengakibatkan gangguan visual. Sebelum sakit kepala yang sesungguhnya menyerang. Halaman 11. Ini harusnya di belakang ditambahi dengan tanda titik. Terlewat ya. Kemudian bagaimana kalau kita menuliskan kutipan yang karya tersebut merupakan karya dari 2 orang atau lebih atau 3 ya. Maka nama keluarga atau nama belakang penulis disebutkan semua. Contoh, Berry, Brian, dan Kongkling 1993 atau dengan penulisan Berry, Brian, dan Kongkling. Jika penulis terdiri atas 2 orang, kata penghubung penulis pertama dan kedua menggunakan dan, tidak menggunakan simbol dan, serta tidak menggunakan kata penghubung N, walaupun literaturnya bahasa Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini karena bertiga menggunakan kata penghubung N. Karya lebih dari 6 penulis. Mengutip dari karya yang ditulis lebih dari 6 pengarang, yang ditulis hanya nama keluarga belakang penulis pertama dengan memberi inisial et al. Contoh, William et al. 1993. Catatan, et al dalam bahasa Latin adalah singkatan dari et alia atau et ali. Dalam bahasa Inggris berarti and other, dan dalam bahasa Indonesia berarti dan kawan-kawan. Lebih dari satu karya dengan penulis yang sama. Bagaimana? Dituliskan nggak? Penulisnya sama, ya, tapi tahun terbitnya beda. Maka contohnya dituliskan tahun terbitnya. Misalnya kutipan yang pertama dari Wira Sasmita terbitan tahun 1995, sementara kutipan yang berikutnya adalah dari Wira Sasmita 2000. Mengutip dari beberapa karya dari penulis yang berbeda dan tahun penerbitan dalam satu kalimat, kutipan diambil dari sumber yang berbeda. Jadi kutipannya banyak, padahal tentang satu hal yang sama. Biasanya ini ada dalam kutipan tidak langsung. Contoh, evaluator program adalah orang yang ... Preston 1990, Purwanto dan Suparman 1999, Arikonto dan Jabar 2009. Ini halaman 3-nya bila menggunakan halaman bila dia merupakan kutipan langsung. Dan Thoyib Nafis 2000. Jadi banyak sekali penulis yang memberikan informasi yang sama tentang evaluasi program. Karya dengan nama belakang penulis sama. Bila menggunakan buku yang berbeda tetapi nama belakang penulis sama, maka di kutipan kedua nama depan penulis dicantumkan. Kutipan pertama dari bukunya Sang Caniago, maka yang ditulis adalah nama belakang aja, Caniago 1990. Kutipan berikutnya Leni Caniago 2010. Nah, jadi harusnya kan Caniago lagi, tapi karena bukunya itu adalah nama dari buku pengarang yang berbeda, maka yang kedua itu dituliskan nama depannya sehingga ketahuan bahwa menandakan itu penulis pertama dan kedua walaupun sama-sama Caniago dengan penulis yang berbeda. Mengutip rumus hasil penelitian. Nama halaman tempat rumus tersebut dikutip harus dicantumkan. Mengutip dari kutipan. Bila mengutip dari kutipan, nama penulis asli dicantumkan pada kalimat dan nama penulis yang mengutip dicantumkan pada akhir kalimat. Contoh, evaluasi adalah kegiatan yang direncanakan seperti yang disampaikan Slack and Thomas 1994. Evaluasi. Nah, Rafida dan Ananda harusnya tidak ditulis di sini ya, tapi nanti di belakang. Disampaikan Stark dan Thomas 1994, Rafida dan Anandanya seharusnya tidak ditulis. Evaluasi adalah penilaian yang sistematik tentang nilai, harga, dan manfaat dari suatu objek. Sistematik di sini menunjukkan bahwa evaluasi harus dilakukan secara resmi dan formal dan sistematik.
bukan dilakukan sekedar formalitas dan asal-asalan. Baru di sini tulis Rafida dan Ananda 1917 halaman 12. Jadi Rafida dan Ananda yang awal itu nanti dihilangkan. Kalau tidak ada nama penulis, maka tuliskan satu atau dua kata pertama dari judul buku halaman web. Jika mengutip dari buku atau website, judul ditulis dalam cetak piring. Jika mengutip dari artikel jurnal atau majalah atau surat kabar, judul ditulis dalam huruf tegak dengan memberi tanda petik di awal dan di akhir kutipan. Fungsi dari kutipan itu salah satunya sebagai tanda bukti yang memperkuat pendapat penulis. Lain halnya dengan penjiplak. Cara menulis 2020. Artikel tanpa nama penulis dan tahun penerbitan. Cara menghitung kemampuan secepat tutoring. Kemampuan baca cepat ND itu no date. Kemudian yang ditulis di sini adalah judul dari artikelnya. Kalau memang tidak ada pengarang dan juga tidak ada tahun penerbitan. Terkadang mungkin kita mendapatkan juga data konkret itu dari komunikasi melalui email. Maka contoh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran daring memiliki banyak kendala, di samping kendala utama perangkat dan sambungan internet. Wawancara dengan Nani Mariani 5 Juli 2020. Mengutip dari website, ini jika mengutip dari website atau media elektronik yang perlu dicantumkan adalah nama penulis, tahun penerbitan, dan nomor halaman untuk kutipan langsung, dan atau jika tidak ada nomor halaman, sebutkan nomor bab atau chapternya, nomor gambar, tabel, atau paragraf. Sementara alamat websitenya, URL-nya, dan informasi lain tentang kutipan tersebut atau tentang sumber kutipan tersebut dituliskan di daftar pustaka. Demikian diskusi kita hari ini tentang cara menuliskan sumber kutipan. Selamat belajar dan kita harus senantiasa belajar agar selalu update. Ini sumbernya adalah apa? Edisi 6. Jadi untuk edisi 7-nya ada beberapa perubahan. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan lonceng agar selalu mendapat pemberitahuan bahwa ada tentang hal baru dari channel ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.